Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan ataupun menjelaskan mengidentifikasi sebuah perusahaan. Jadi saya sebagai pembicara pertama ingin mengidentifikasi pemilik-pemilik ataupun susunan jajaran pemilik perusahaan. Oke, di sini PT yang kami identifikasi yaitu PT CDIA. Itu sendiri adalah pemiliknya Prajogo Pangestu sebagai pengendali perusahaan tersebut, dan di jajarannya ada beberapa orang yang menghandle seperti Andre Kor Kahim sebagai komisaris, Franciscus Ruli Aryawan, Jonathan Kandidati, Merli dan Agus Lukmanul Hakim sebagai dewan direksi. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan tentang jajaran dari PT CDIA. Terima kasih. Untuk objeknya, itu terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Contohnya tuh gedung tanah dan teknologi. Hukum perjanjian bisnis CDIA itu sendiri salah satunya untuk meminimalisir risiko dalam perjanjian. PT CDIA menggunakan hak jaminan kebendaan apabila perusahaan kolab, mereka akan menjual aset-aset yang masih ada. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan CDIA mulai dari awal berdirinya hingga menjadi perusahaan terbuka atau go public. Pertama, pembentukan CDIA dilakukan dengan pembuatan akte pendirian di hadapan notaris. Pada tahap ini, notaris menyusun dokumen resmi yang berisi tentang nama perusahaan, tujuan usaha, modal, serta siapa saja yang menjadi pendiri dan pengurusnya. Setelah itu, akta pendirian didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Begitu disahkan, CDIA resmi menjadi badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang artinya sudah memiliki hak dan kewajiban hukum di Indonesia. Terakhir, setelah perusahaan menjalankan legalitas dan mulai beroperasi, CDIA melanjutkan proses untuk menjadi perusahaan publik atau melalui IPO atau Initial Public Offering. Pada tahap ini, perusahaan menawarkan sebagian sahamnya kepada publik agar bisa dicatat dan diperdagangkan oleh Bursa Indonesia. Jadi, secara singkat, pembentukan CDIA terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, pembuatan akte pendirian di hadapan notaris, kedua, pengesahan oleh Kemenkumham, dan ketiga, penawaran saham kepada publik melalui IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah PT CDIA ini terbentuk dan memiliki legalitas, perusahaan pun melanjutkan untuk melakukan proses menjadi perusahaan terbuka dengan yang dinamakan IPO, yang dimana tahapan ini melibatkan penawaran saham kepada publik untuk dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Oke, terima kasih. Untuk pembubaran dasar hukum, sama seperti pembentukannya, proses pembubaran atau likuidasi PT Chandra Daya Investasi juga diatur oleh dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan akhir status, pembubaran ini akan mengakhiri status PT Chandra Daya Investasi sebagai subjek hukum atau berbadan hukum setelah seluruh proses likuidasi atau pemberesan kekayaan diselesaikan secara undang-undang tersebut. Jadi status PT Chandra Daya Investasi itu tidak lagi berbentuk PT atau sudah tidak beroperasi lagi. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.